Mari kita lihat ya, dalam Al-Quran kata Nabi Muhammad itu hanya ada 4 kali. Kata Muhammad dalam Al-Quran ada 4. Satu ada kata dengan Ahmad. Jadi Muhammad ada 4 kali, tapi kata Ahmad ada sekali. Di mana itu sekarang? Nah, coba dilihat surah Ali Imran 144. Ya, surah Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga surah Muhammad langsung, surah Muhammad di ayat yang kedua. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Yang keempat di mana? Surah Al-Fat di ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulnya Allah, orang yang bersama dengannya orang-orang yang tegas, bukan kasar ya, tegas kepada orang kafir, sayang menyayangi di antara mereka orang-orang beriman. 4 menggunakan kata Muhammad. 1 pakai kata Ahmad. Di mana itu? Surah As-Saff di ayat yang ke-6. Saya mimba ismuhu Ahmad. Berkatalah Nabi Isa, akan datang setelah aku nanti seorang nabi yang disebut dengan Ahmad. Makanya muncul Mirza Ghulam Ahmad. Ada lagi yang di Indonesia Ahmad Musadek, muncul kan, pelatih badminton. Ada lagi di Bandung Ahmad Sayuti, tukang cukur, ngaku nabi. Ada lagi di Majalengka, 2 agama baru, Islam Jasud, Islam Jawa Sunda. Siapa nabinya? Ngeri nama nabinya, Tugimun. Siapa? Tugimun. Ya Allah, kok bisa ya nama Tugimun jadi nabi? Wah, cemana selawatnya kan? Kalau sama Rasul, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Cocok kan? Coba Tugimun. Allahumma sholli wa sallim ala Tugimun. Enggak cocok. Udah ketangkap 2 tahun kan masuk penjara. Majalengka itu dia. Jadi Ahmad itu nama nabi, Muhammad itu nama nabi. Apa bedanya? 1, sebelum Nabi Muhammad lahir disebut dengan Ahmad. Coba lihat kata Ahmad dalam Al-Quran itu menunjukkan Nabi Muhammadnya sudah lahir atau belum. Saya mimba ismuhu Ahmad, akan datang setelah aku, kata Nabi Isa, nanti ada nama seorang nabi namanya Ahmad. Udah lahir atau belum? Belum. Tapi kalau Allah sebutkan pakai kata Muhammad, di situ nabinya udah ada. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak di antara bapak-bapak kalian, tapi dia adalah Rasulnya Allah dan dia penutup untuk semua nabi. Inilah dalilnya Nabi Muhammad itu penutup. Jadi kalau ada orang bilang mana
dalilnya Nabi Muhammad itu penutup Nabi? Ini dia, wa khataman nabiyyin. Kenapa dalam ayat itu Allah menggunakan kata Nabi kok bukan kata Rasul? Kenapa nggak gini? Wa khataman Rasul, penutup Rasul, tapi yang ada penutup Nabi. Kenapa tidak penutup Rasul? Singkat aja jawabannya. Rasul diangkat dari Nabi, berarti Nabi dulu baru diangkat jadi Rasul. Kalau Rasul tidak ada, Nabi masih mungkin ada. Tapi kalau Nabi tidak ada, mana mungkin ada Rasul? Ingat ya, Rasul itu diangkat dari Nabi. Ada Nabi enggak diangkat Rasul. 124.000 jumlah Nabi diangkat Allah Rasul dari situ berjumlah 313. Kalau nggak ada Rasul masih mungkin ada Nabi. Tapi kalau udah nggak ada Nabi, nggak akan mungkin ada Rasul. Nah, makanya Allah menggunakan kata Nabi, penutup untuk semua Nabi, bukan penutup untuk Rasul. Kalau penutup semua Nabi, termasuklah Rasul di situ. Tapi kalau penutup Rasul, Nabi masih ada. Makanya kata Muhammad disebutkan itu menunjukkan Rasulnya sudah hadir. Yang kedua, apa bedanya Muhammad dengan Ahmad? Muhammad untuk karakter, Ahmad untuk kualitasnya. Ya, Muhammad itu menunjukkan karakternya, tapi Ahmad menunjukkan kualitas. Mari kita cari tahu apa itu arti Muhammad. Ya, Muhammad sama Ahmad asal katanya sama, ha mim dal, hamidah. Sama kayak gini lah, maulid sama maulud. Pernah dengar kata maulud? Kalau di Aceh seringkali bilang maulud Nabi, maulud. Kita maulid. Maulid sama maulud sama atau beda? Coba maulid, maulud. Hah? Beda? Di mana bedanya? Kalau Ustaz, aku tak tahu juga Ustaz. Tapi baru maulid, maulid, maulud, ya. Maulid, maulud, asal katanya sama. Waw, lam, dal, disambung walada. Apa arti walada? Melahirkan. Itu walada. Maaf, ibu pernah melahirkan? Pernah? Nanti nggak pernah. Pernah melahirkan bu? Pernah. Waktu ibu melahirkan, maaf ya, yang keluar apa? Air, boneka, bayi. Yang mana? Bayi yang lahir, itulah disebut mauludun, yang lahir. Maulud itu artinya yang lahir. Waktu bayi kita lahir, ada tanggalnya, ada harinya, ada kan? Hari tanggal lahir itulah disebut maulidun. Jelas? Maulid itu hari lahir, maulud yang lahir. Kalau bicara maulid 12 Rabiul Awal. Kalau bicara maulud nabinya, makanya maulid Nabi artinya apa? Hari kelahiran. Berarti Nabi Muhammad lahir kan? Lahir. Ada orang bilang maulid Nabi bid'ah. Hati-hati, ini bisa jatuh ke kafir ya, bisa jatuh ke kafir. Maulid Nabi bid'ah, hari lahir Nabi sesat. Berarti di situ
diyakininya Nabi Muhammad tidak lahir, padahal Nabi Muhammad lahir. Maka hari kelahirannya disebut Maulid, Maulidun Nabi. Berarti ini artinya kalau ada orang yang yakin Nabi Muhammad lahir, bisa rusak imannya, berarti dianggap dia keluar dari Islam. Nabi Muhammad itu lahir bukan langsung ada, dia dilahirkan oleh seorang wanita bernama Aminah binti Wahab, yang mamanya sama papanya ini, ayah Nabi sama mama Nabi. Ini silsilahnya ini, ketemu ini. Kilab punya anak namanya Usaid, ya. Kilab punya anak namanya Usaid. Usaid anak pertamanya namanya Abdul Manaf, anak keduanya namanya Zuhur. Anak pertama Usaid, Abdul Manaf, punya anak